Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bersama-sama tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami hendak mengikut Yesus apapun harganya, berapapun resikonya, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukar, tetapi Yesus yang terutama dalam hidup kami. Karena kami tahu keselamatan hanya kami jumpai di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami menyadari di dalam nama Yesus ada pemulihan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami yang berharap tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk para barisan pemuji penyembah Allah yang Tuhan telah pakai secara hebat dan luar biasa. Tiba waktunya urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Taruh perkataanmu dalam perkataanku, taruh isi hatimu dalam hatiku, agar siapapun telinga yang mendengar, mereka datang ke tempat ini, baik ibadah offline, ibadah online, setiap mereka tanpa terkecuali pulang dari tempat ini, mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup mereka. Allah Roh Kudus, Engkau dinantikan, diundang, disambut di tengah-tengah kami. Beracaralah, sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara dalam ibadah offline dan ibadah online Gereja Tiberias Indonesia. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Puji Tuhan, saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sama-sama kita akan segera belajar kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tema khotbah saya pada siang sore hari ini adalah pertolongan dari Tuhan. Apa tema khotbahnya saudara? Pertolongan dari Tuhan. Kita akan belajar dari apa yang menimpa bangsa Israel sehingga mereka dikalahkan oleh bangsa asing, sehingga mereka ditangkap, diperbudak dan menjadi orang-orang yang tidak berdaya, padahal mereka adalah chosen nation, bangsa yang dipilih, bangsa yang dikasih oleh Allah sendiri. Kita akan sama-sama belajar agar kejadian ini tidak menimpa saudara dan saya, umat pilihan Allah. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kitab Yesaya 30 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita baca bergantian. Saya baca ayatnya yang ke-15, saudara baca ayatnya yang ke-16, demikian seterusnya. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Mantap, demikian firman Tuhan. Yesaya 30, 15 sampai dengan 18. Siapkan pulpen catatan saudara, karena saya yakin firman Tuhan ini pasti memberkati saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. 16 saudara. Seribu orang akan lari melihat ancaman satu orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, seperti panji-panji di atas bukit. 18 Tiberias Gading Nias jemaat online, sama-sama 3, 2 ya. Sebab itu Tuhan kasihnya kepada kamu, sebab Tuhan adalah berbahagialah
Sekali lagi kita baca, berbahagialah. Dengan lebih lantang lagi, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Alkitab mengatakan berbahagia. Sama-sama bilang sama saya orang yang berbahagia. Sama-sama bilang sama saya, karena saya menantikan Tuhan. Amin saudara. Alkitab yang janji kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, kamu akan berbahagia. Apapun yang saudara nantikan hari ini, sore ini, dimanapun kau berada, di tempat ini ataupun di rumah saudara, Alkitab mengatakan ada satu pelajaran yang menarik yang dapat kita pelajari dari kisah Yesaya 30 ini saudara. Alkitab mengatakan latar belakang, background dari ditulisnya Yesaya 30 ini adalah pada masa pengepungan, pada masa penyerangan. Alkitab menggambarkan kerajaan Israel dipecah menjadi dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Alkitab mengatakan kerajaan Yehuda hendak diserang oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur pada masa itu adalah bangsa yang jaya, bangsa yang kekuatan militernya luar biasa, bangsa adidaya, superpower, bangsa yang hebat dan luar biasa. Alkitab mengatakan celakanya pemimpin Raja Yehuda, Raja Israel pada masa itu bukan orang-orang yang bertobat, bukan orang-orang yang cinta Tuhan. Keadaan mereka, kalau saya boleh berkata, kurang lebih mirip dengan keadaan kita hari-hari ini. Diselimuti oleh ketakutan, diselimuti oleh kekhawatiran, dikejar-kejar oleh ketakutan. Pandemi ini membuat 7 miliar orang di muka bumi bertekuk lutut. Pandemi ini membuat ekonomi berhenti total. Pandemi ini membuat saudara dan saya nggak punya banyak pilihan. Bahkan pandemi ini mengajarkan manusia sesuatu hal yang sangat sederhana. Kita diajar bagaimana mencuci tangan yang benar di saat kita sedang bersiapkan pergi ke bulan. Betul apa tidak? Orang-orang pintar diajar bagaimana memakai masker yang benar. Kita diajar hal yang paling basic yang pernah ada. Bagaimana cuci tangan yang benar. Cuci tangan demikian diputar-putar, digini-giniin, dan seterusnya. Pandemi ini kurang lebih keadaan yang mirip dengan apa yang terjadi pada bangsa Israel pada masa itu. Ayat ini dikenal dalam istilah teologi, verse ini atau paragraf ini atau perikop ini. Dalam istilah teologi dikenal sebagai perikop in perpetuam rememoriam. Ini ayat dalam istilah teologi disebut sebagai kesaksian selamanya. Sama-sama bilang sama saya, kesaksian selamanya. Kesaksian selama supaya apa? Ini dijadikan tonggak, Alkitab bilang, di atas bukit. Ini dijadikan sebagai isyarat di atas bukit, agar siapapun yang melewati tempat itu, siapapun yang membaca ayat ini, mereka kembali disadarkan. Kenapa dibilang in perpetuam rememoriam? Dikatakan demikian, bahwa untuk mempermalukan orang-orang masa lalu dan masa kini. Ayat ini ditulis supaya tidak ada orang yang terhilang. Ayat ini ditulis verse Yesaya 30 sampai dengan selesai, supaya saudara dan saya bisa mengambil keuntungan. Keuntungan apa? Kejahatan yang bangsa Israel lakukan, supaya saudara dan saya tidak perbuat. Katakan amin. Kesalahan yang bangsa Israel lakukan, supaya saudara dan saya Israel rohani tidak lakukan. Katakan amin. Kejahatan yang mereka perbuat dalam ayat ini, supaya saudara dan saya tidak lakukan. Makanya isunya bagaimana saudara dan saya bisa mengalami pertolongan Tuhan. Bangsa Israel, kalau saudara baca Yesaya 7 ayatnya yang ke-9 dan sebagainya, Yesaya 30 dan seterusnya, saudara lihat bangsa Israel ditangkap, ditawan, dibuang sebagai pembuangan dan sebagainya. Bagaimana saudara dan saya tidak mengalami sebelum keluar dari kesulitan dan mengalami pertolongan Allah. Saudara siap diberkati di Berias Gading Nias? Yang siap diberkati bisa lambaikan tangan dulu saudara, kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang pertama, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama dikatakan demikian, bertobat. Poin yang pertama, mengalami pertolongan Tuhan dengan bertobat. Bagaimana mengalami pertolongan Tuhan dengan apa? Lebih semangat lagi, bertobat. Sama-sama 1, 2, 3. Pinter anak-anak.
mengalami pertolongan Tuhan gak lain gak bukan bangsa Israel. Kalau saya baca perikop Yesaya 30 perikop di atas, bukan Mesir tapi Tuhan yang memberi pertolongan. Mesir pada masa itu adalah gambaran jaminan. Mesir pada masa itu adalah gambaran kekuatan, gambaran adidaya juga. Tapi yang menolong saudara dan saya, Mesir zaman sekarang mungkin kekayaan, mungkin harta, mungkin koneksi. Yang menolong saudara bukan hartamu, bukan koneksimu, bukan jabatanmu, tapi Tuhan yang menolong saudara. Siapa yang menolong saudara? Tuhan. Karena bangsa Israel, mereka kalau sudah baca dalam Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, mereka menolak pengajaran Allah. Mereka menolak isi hatinya Tuhan. Bahkan nabi-nabi, para penglihat, para nubuat, orang-orang yang memberi berita-berita tentang pertobatan ditolak oleh Allah. Ada 5 dosa bangsa Israel di pimpinan Raja Ahaz. Dosa yang pertama, mereka mencari perlindungan di luar dari Allah itu sendiri. Mereka memberontak kepada Allah. Dikatakan bahwa mereka suka berbohong, enggan mendengarkan pengajaran akan Allah. Dan yang terakhir, mereka menolak hamba siapa? Hamba Tuhan. Makanya saya mau bilang sama saudara, Allah gak dapat tolong kita kalau kita tidak hidup dalam pertobatan. Katakan amin. Allah gak dapat buat sesuatu sama kita. Langkah pertama, bukan telinganya gak kurang tajam, bukan tangannya gak kurang panjang, tapi menjadi penghalang antara saudara dan saya dengan Tuhan adalah apa? Adalah dosamu. Alkitab menggambarkan Allah telah melakukan begitu banyak cara. Sebelum Allah melepaskan bangsa Israel sebagai budak, Allah telah mengingatkan dengan segala macam cara kepada bangsa Israel. Tapi ingatan-ingatan, teguran-teguran dari Allah kepada bangsa Israel dianggap angin lalu. Saya orang yang percaya sebelum Tuhan mengajar kita, yang pertama kali pasti Tuhan cari cara supaya kita bertobat. Sedikit kata amin membantu khotbah saya. Terlambat saudara. Saya tahu khotbah tentang pertobatan khotbah yang kurang populer. Karena saya tahu kalau khotbah tentang berkat, jemaat berbondong-bondong. Saya nyiapin khotbah ini kurang lebih Selasa atau Rabu. Saya ganti khotbah, saya pengen bahas soal iman, main di zona aman supaya jemaat gak tersinggung. Karena saya bilang, Tuhan, jemaat lagi banyak masalah, masa saya selalu ingat untuk bertobat. Tapi ketika udah nyiapin khotbah yang lain, Tuhan bilang sama saya, dia gak ngomong audible, dia gak bilang Gideon, no. Tapi dia bilang sama saya, kamu pakai khotbah yang pertama. Saya bilang, Tuhan keras banget soal pertobatan. Tuhan bilang, takut Tuhan apa takut manusia? Dia bilang, takut jemaat Gading Nias Tuhan. Saya pernah diundang khotbah oleh jemaat saudara, diundang di rumahnya khotbah. Tuhan taruh di hati saya satu perkataan yang keras untuk orang yang mengundang saya, tapi saya tahan. Pulang dari rumah itu hati saya gelisah. Roh Kudus ingetin saya untuk bilang, jangan tahan dulu. Apa yang menjadi bagian orang itu sampaikan. Kalau orang itu kenapa-napa, kamu yang bertanggung jawab. Saya telepon orang yang ngundang saya bilang, kapan lagi ada persekutuan doa? Dibilang sebulan sekali, buat sebulan 2 kali. Yang kedua, saya akan datang. Lo kenapa Pak Pendeta? Jangan banyak ngomong, gue mau khotbahin lu, saya bilang dalam hati saya. Sebelum Allah mengajar bangsa Israel, saudara perlu ketahui bahwa Allah telah melakukan segala cara supaya bangsa Israel bertobat. Ini yang saya percaya, sebelum Allah pukul saudara, sebelum Allah hajar kita, sebelum Allah melakukan tindakan yang kurang menyenangkan menurut kita, Allah telah melakukan segala upaya dengan cara yang lembut supaya engkau bertobat. Tetapi kalau engkau tidak mau mendengar juga, Alkitab katakan, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar, ia ku tegur. Saya sebelum saya menikah, kalau saya lagi main PS sama abang saya di lantai 20, kebetulan lantai kami ada 30 lantai. Orang kaya. Saya lagi main PS di lantai 2, lagi main PS sama abang saya. Mama saya di lantai 1 siapin makanan, dia teriak, "Bontot, Joni, Richard." Itu rumah siapa ya? "Bontot, Ucok, turun ke bawah." Kami pada bilang, "Sebentar Ma, lagi main." Mama saya bilang lagi, "Turun ke bawah, makanan udah siap, nanti dingin." Saya bilang lagi, 5 menit lagi main. 20 menit kami ingat, mama saya bilang ini kalimat ketiga, dia bilang, "Oh gitu ya, gak mau turun, oke.
Kalau kamu nggak turun, mama yang naik. Mendengar perkataan itu iman saya bangkit. Karena kalau sampai mama saya yang naik ke atas akan terjadi penjarahan besar-besaran. Yang pertama dia naik, dia akan namanya mama inang-inang. Yang pertama dia lakukan akan dia tempelin satu-satu. Pak, 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 pak. Setelah itu terjadi perampokan. PS diambil, TV diambil, kapan dikembalikan sampai waktu yang belum ditentukan. Mendingan saya yang turun ke bawah. Tuhan gak akan hajar kita, Pak. Tuhan gak akan langsung hajar kita, Bu. Tuhan gak akan langsung hajar kita, anak muda. Kalau kita mau dengar teguran yang dia bilang. Tapi kadang-kadang kita manusia kena dulu baru mau bertobat. Kadang-kadang kita manusia mentok dulu baru mau cari Tuhan. Kadang-kadang kita manusia harus dikerasin dulu baru mau ke gereja. Amin. Pandemi nggak berubah, saudara. Anak saya tiap kali bangun pagi, kesukaan dia itu, dia kalau lihat saya, dia bilang ngeng. Ngeng itu artinya mobil. Itu bahasa Ibrani kuno. Hanya orang-orang pandai cerdas yang tahu arti itu. Jadi saya naik mobil, dia main ngeng, ngeng, ngeng. Mantap. Jadi dia ngeng, selesai, pencet, maksudnya pencet. Ya kan itu S3 aja nggak ngerti. Jadi turun, sampai itu lagi dia bilang ngeng, naik lagi ngeng. Sehari bisa 5-6 kali ngeng. Saya udah mirip ojek online. Nah, suatu ketika dia nggak mau turun dari mobil. Saya bilang, gini, turun yuk. Ini kurang lebih sejam nih. Ini kalau papa narik udah lumayan nih. Tambah-tambah. Enggak. Saya ngomong, gini, ayo turun. Nada pelan, nada lembut. Kuncinya masih kunci C. Enggak, naik overtone D. Masih enggak ke E sampai ke A. Gini, siantarmennya keluar. Mata melotot, bibir pecah-pecah. Minum penyegar. Larutan, cap kaki gajah. Khotbah apa sih? Saya nggak langsung marah sama anak saya. Enggak. Saya selalu berusaha, kalau dia sakit, saya sakit. Kadang-kadang kita suka teriak, Tuhan kenapa Tuhan pukul saya? Kadang-kadang Tuhan bilang, lu bebal sih. Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya begini? Tuhan bilang, lu sih kebangetan. Kadang-kadang Tuhan tegur kita dari hati nurani. Hati nurani gak mempan dari firman Tuhan. Firman Tuhan gak mempan hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak mempan kejadian dari orang lain. Persis dosa yang kita lakukan orang lain ketahuan. Roh Kudus bilang kalau kamu gak bertobat, nextnya kamu masih gak mempan juga. Jangan marah sama Tuhan kalau Tuhan permalukan. Kalau engkau hari ini punya perselingkuhan dan kau jago mengumpet dan kau bilang, udah 3 tahun gak ada yang tahu. Saya mau bilang bukan karena engkau hebat, tapi karena Tuhan kasih kesempatan kau untuk bertobat. Memang yang amin-amin semua cabang ibu-ibu semua. Ada ibu-ibu bilang amin. Dapat kena nanti ngana Anak-anak muda kalau engkau melayani Tuhan tapi hidup masih berantakan dan gak ada yang tahu, bukan karena engkau hebat. Saya selalu bilang rajin ke gereja tidak menjadikan kau anak Tuhan. Rajin ke istana negara belum tentu engkau presiden. Rajin ke yang namanya kantor polisi tidak menjadikan engkau polisi. Rajin ke kelurahan belum tentu engkau lurah. Rajin ke gereja belum tentu menjadikan engkau anak Tuhan. Papa Riaji dalam mimpi penglihatannya dibawa ke neraka. Diperlihatkan di neraka ada banyak orang Kristen. Papa Riaji tanya sama Tuhan, kenapa ada banyak orang Kristen? Jawab Tuhan kepada Papa Riaji, yang pertama orang Kristen yang terlambat bertobat. Saudara boleh cinta Tuhan, tapi kalau saudara gak bertobat, saya mau bilang sama saudara, Kristen gak akan nyelamatin saudara. Karena Yesus yang menyelamatkan, bukan agama. Yang kedua, orang Kristen yang tidak mengakui karya keselamatan Tuhan di kayu salib. Yang ketiga, orang Kristen yang terlambat minta ampun. Saya percaya di neraka nanti ada pendeta. Ada gak pendeta? Ada. MC apalagi?
Choir mungkin banyak di situ. Mungkin di neraka ada nggak asyir? Ada. Selamat datang di neraka. Silakan pilih bangku yang paling panas. Lo mohon maaf, ke gereja tidak menjadikan engkau anak Tuhan. Saya selalu bilang sama saudara, ikut Tuhan di alam roh, di zona iman. Gak ada zona netral, gak ada. Tidak ada dalam kekristenan zona netral. Kalau engkau cinta dunia, kau pasti benci Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau pasti benci dunia. Tidak ada zona netral dalam kekristenan. Saya pernah bilang dalam khotbah saya, di jalan raya yang paling bahaya bukan jalan di kiri, bukan jalan di kanan. Paling bahaya di mana? Di tengah. Kalau enggak percaya, engkau keluar jalan di tengah. Kau bilang minyak anggur tidak dirusakkan. Saya selalu bilang sama saudara, khotbah-khotbah mengenai pertobatan dijauhi oleh jemaat. Khotbah-khotbah mengenai pertobatan neraka, jemaat menghindari. Khotbah-khotbah tentang firman, tentang berkat, jemaat berbondong-bondong. Saya selalu bilang berkat itu pasti bagi orang percaya. Saya selalu bilang jangan kejar helmnya, kejar motornya. Beli motor gratis helm. Ada orang helmnya dibawa, motornya ditinggal. Saya selalu bilang sama saudara, lagu-lagu berkat dikejar-kejar. Lagu-lagu tentang pertobatan. Lagu-lagu tentang ujian, gak ada yang mau nyanyi. Bilang lagu-lagu berkat, bukan terbang. Wih semangat, bilang lagu-lagu. Ujilah aku Tuhan. Saya pernah sama pendeta Alex di Dharma waktu masih jadi jemaat. Lagu Ujilah. Alex bilang sama saya, Dion Tuhan. Cobalah Gideon Tuhan. Selidiki hatinya dan batin Gideon. Baru pas mataku tertuju padamu. Saya bilang lontong lu, saya bilang lu. Lagu-lagu yang ujian jemaat bilang ujilah. Cobalah dia Tuhan. Geran refnya aja. Ku nyanyi. Oh sampai moncong. Ketawa boleh. Tapi tobat bos. Dalam ya. Hashtag tobat rame-rame. Alkitab katakan demikian. Saya udah diangkat papannya sama event. Saya kadang-kadang mikir ini gereja apa tempat tinju ya. Papannya diangkat gitu. Kita lihat firman Tuhan. Tolong ditampilkan ayatnya. Mengapa Tuhan ingin saudara dan saya bertobat? 2 Tawarik ayatnya yang ke-7, 13, 14. Yuk jemaat Gading Bias offline, online sama-sama baca. 3, 2, 1, ya. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar COVID-19 di antara umatku, dan 14 yuk, dan umatku, yuk dengan lantang 1, 2, 3, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat sama-sama dengan bangga, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kenapa kadang-kadang kita udah doa, kita udah puasa, kadang-kadang kita udah datang ke gereja, tapi kenapa things gak berubah? Gak ada progres. Kadang-kadang mungkin karena kita belum sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan. Dosa mengurangi kualitas hidup kita. Dosa membuat kita tumpul dengan pendengaran akan janji Tuhan. Dosa membuat kita insecure. Dosa menjadikan kita santapan iblis. Alkitab katakan bangsa Israel bangsa pilihan. Tapi ketika mereka gak mau taat sama Allah, Allah menyerahkan mereka kepada bangsa fasik. Saudara pikir saudara lebih hebat dari orang-orang Israel?
Orang Israel aja yang Yesus berjalan di tanah mereka. Selama mereka tidak mendengar firman Tuhan, Allah menyerahkan mereka kepada orang fasik. Allah mengizinkan negara mereka dihancurkan. Walaupun janji Tuhan tetap senantiasa ada bagi bangsa Israel, katakan amin. Tapi saya selalu bilang sama saudara, kita Israel rohani. Kalau saudara nggak bertobat, 2020 ini akan lebih mengerikan sama saudara. Lebih lagi, bagaimana saudara dan saya bisa keluar dan mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama saya pelajari, maafkan saya nggak bisa memperbaiki atau memanis-maniskan firman Tuhan. Saya nggak bisa sugarcoat gitu, dibikin keren-keren gitu. Yang pertama adalah bertobat. Sama-sama bilang sama saya mau bertobat Tuhan. Karena pertobatan bukan proses 1-2 hari. Pertobatan adalah proses seumur hidup. Itu kata Ibu Gembala Sidam. Dan saya renungin betul. Saudara bangun pagi bertobat. Tidur besok lagi bangun pagi bertobat. Tidur besok lagi bangun pagi bertobat. Day by day. Hari demi hari. Kita bangun tiap hari kita bertobat. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya dapat mengalami pertolongan dari Tuhan. Yang pertama dengan bertobat. Yang kedua, yuk sama-sama kita buka firman Tuhan. Markus 4 ayatnya yang ke-39 sampai dengan ke-40. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ayat 40, lalu ia berkata kepada jemaat Gading Nias, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mazmur 46 ayatnya yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa aku ditinggikan bangsa-bangsa. Ditinggikan di mana? Di bumi. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat apa? Berdoa. Saya bisa kasih begitu banyak ayat yang Alkitab berkata in the time of crisis, di masa krisis Allah selalu berkata, diamlah, tenanglah, ini aku. Ketika bangsa Israel menghadapi tantangan, Allah selalu berkata, diamlah, tenanglah, ini aku. Saudara, bangsa Israel, Raja Ahaz ketika dia diancam oleh Raja Asyur, dia bukannya diam, tenang, karena Nabi Yesaya, kalau saudara baca dari Yesaya 7 ayat 9 seterusnya, Nabi Yesaya telah berkata, Tuhan akan menyertai kamu, Tuhan akan membela kamu, Tuhan akan menolong kamu. Tapi Raja Ahaz memilih untuk apa? Mencari pertolongan dari Mesir. Kita katakan dalam Yesaya 30 ayat yang pertama dan ayat yang keempat, sudah baca nanti. Kita katakan apa? Pertolongan dari Mesir akan mempermalukan kamu. Pertolongan dari Mesir akan mengaibkan dirimu. Kalau saudara di masa sukar ini kau mencari pertolongan di luar dari Tuhan, siap-siap dipermalukan. Kalau saudara di masa sukar ini mencari pertolongan di luar selain daripada Allah Israel, Yesus Kristus Tuhan namanya, siap-siap saudara akan mendapatkan rasa malu. Tapi kalau engkau mencari pertolongan dari Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan akan turun tangan menyediakan pertolongan bagi saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Alkitab mau saudara dan saya untuk tenang. Alkitab mau saudara dan saya untuk tinggal diam. Alkitab mau saudara dan saya untuk jangan panik. Ada begitu banyak hoax di luar sana. Ada begitu banyak, bahkan angka COVID-19 meningkat tajam di Jakarta. Setiap hari 400 sekian. Presiden Jokowi bilang Agustus nanti puncaknya. Makanya dengan segala hormat saya mau bilang sama jemaat Tuhan yang hadir, tetap pakai maskermu. Pak Pendeta, tapi ngap, pakai maskermu. Pak Pendeta nggak bisa napas, pakai maskermu. Nggak bisa kalau nggak pakai masker, engkau ibadah di rumah. Jangan sampai karena ketidakikutanmu kepada peraturan yang lain mengalami hukuman. Saudara masuk ke depan, gak usah lagi salaman Alfamart. Alfamart gitu kan, selamat datang di Alfamart. Sekarang semua orang begitu, selamat datang di Alfamart. Selamat datang. Jangan pakai salam-salaman lagi, apalagi coba-coba, apa kabar? Selama gak ketemu, Corona.
Kalau pengerja bilang, Pak, maaf ya, harus pakai hand sanitizer, ikutin hand sanitizer. Disuruh semprot, jangan marah. Semprot coba, emang gue tumbuhan? Nggak apa-apa semprot, saya bilang boleh Jo semprot, tapi jangan DP muka. Kenapa nanti jatuh DP alis? Saya pernah bilang ada encim datang ke Gading Nias. Dia bilang, Pak Pendeta, gue gereja bukannya sehat marah meriang. Kenapa disemprot sampai nyeplak? Dia nggak pakai daleman lagi, dia bilang. Jadi yang belakang semprot, yang depan semprot. Ya kuyup lah. Pulang ke rumah, suami nanya, lu baru dibaptis? Amang tahe. Alkitab katakan ketika turut berduka cita sama Tuhan. Alkitab katakan ketika bangsa Israel di tanah Mesir, ada tulah anak pertama melewati bangsa Mesir. Alkitab katakan walaupun bangsa Israel di tanah Goshen, mereka satu kesatuan dengan bangsa Israel. Alkitab katakan apa? Kalau ada darah di pintu, Alkitab katakan apa? Tinggal di dalam. Yang dilonggarin tuh ekonomi. Penyakitnya belum berkurang. Ke gereja karena penting kau harus datang. Tapi kalau nggak penting-penting amat nggak usah lah. Gowes sepedaan. Tapi nongkrong rame-rame 2.000 orang gitu bawa sepeda. Boleh pakai sepeda, boleh, tapi jaga jarak. Lift nanti 4-5 orang udahlah. Pakai lift gitu. Kalau masih pengen buru-buru, kau naik tangga. Kau capek, kau lihat jendela, kau lompat di situ. Nyampe langsung kemana? Bapak di surga. Amin. Tinggal tenang. Yang terakhir saudara, saya udah dilihat sama anak event. Deg-degan hati saya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mengalami pertolongan dari Allah. Yang pertama adalah bertobat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya bertobat. Saya aja orang tua, kalau anak saya manis di rumah ya, anak saya manis, ikutin kata orang tua. Tanpa dia begitu saya udah sayang, apalagi dia manis baik sama saya. Saya selalu bilang sama saudara, ikut Tuhan tuh enak banget. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya, hidupmu di bumi seperti di surga. Yang kedua, tinggal diam dan tenang. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mengalami pertolongan Tuhan. Saya doa, siapapun saudara yang sedang mengalami, menantikan pertolongan Tuhan, pulang dari tempat ini, kabar sukacita Tuhan nyampaikan bagi saudara. Yang ketiga, tepuk tangan ini terakhir buat Tuhan kita. Haleluya. Matius 6 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-33. Sama-sama ayat yang terakhir kita baca. 3, 2, 1, ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Ayat yang ke-32 tolong diklik. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi apa? Yang di surga tahu bahwa kamu apa? Memerlukan semuanya itu. 33 sama-sama Gading Nias dan online. Tetapi kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan. Alkitab katakan tetapi Bapamu di surga tahu akan itu. Kalau dia tahu, lebih penting mana? Dia tahu apa kita yang tahu? Karena kalaupun kita tahu, kita gak bisa buat apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang tahu, dia akan turun tangan menyediakan berkat buat saudara. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mengalami pertolongan Tuhan. Saya tahu pesannya firman Tuhan ini begitu standar banget. Pak Pendeta, saya sering banget dengar cari Tuhan, bertobat, nantikan Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau engkau gak lakukan sestandar apapun juga, gak akan ngefek sama saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya rindu. Berapa waktu yang lalu di tempat ini ada seorang pasangan suami istri datengin saya, dia cerita temennya seorang pengusaha, bukan lagi udah di sini airnya, istilahnya air itu istilah masa sukar, udah sampai masuk ke hidup, udah nggak tahu mau buat apa. Ada seorang pengusaha bangun apartemen dengan nilai apartemen omsetnya saudara 1 triliun. Tiba-tiba COVID datang ngajar mereka semua. 300 orang udah dealing untuk beli apartemen. Ketika COVID ini datang,
300-300 cuma sisa beberapa unit, narik uangnya. Dibilang dipotong gak apa-apa. Mereka hubungi saya dan bilang, Pak Pendeta, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara melewati ini? 7 miliar orang di dunia bertekuk lutut karena penyakit ini. 7 miliar orang di dunia gak bisa buat ekonomi, dipaksa stop karena penyakit ini. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana saudara dan saya bisa keluar menantikan pertolongan Tuhan? Gak lain, gak bukan percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya percaya sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau menantikan Tuhan. Saya tutup dengan cerita yang Tuhan taruh di hati saya. Saya selama pandemi ini COVID-19, gereja Tiberias masih ibadah online, belum dibuka. Kita ibadah live stream, saudara lihat hari ini ditayangkan di seluruh platform lah, YouTube dan sebagainya. Jadi saya pulang ke rumah biasa jam 5. Pulang ke rumah jam 5 karena hanya khotbah 1 kali. Pulang ke rumah jam 5. Dan anak saya udah mulai kebiasaan. Saya pergi pagi sama istri saya, kan istri saya singer, saya pendeta yang khotbah. Jadi pulang udah berangkat pagi. Berangkat pagi pulang jam 5. Jam 5 pulang, anak saya udah tahu. Kalau mobil kami masuk ke dalam komplek rumah kami, dia langsung naik ke atas sofa, dia duduk di atas jendela, dia liatin mobil. Jam 5 selalu. Gak ada yang ngajarin, gak ada yang ngomong, tapi anak saya jam 5 udah naik ke sofa, dia nunggu di depan. Dia liatin, kalau ada mobil masuk bukan papanya yang keluar, dia akan bilang. Nah, selama pandemi dia selalu jam 5. Dan setiap kali saya pulang, dia langsung turun dari sofa, depan pintu rumah saya, dia langsung bilang, Papa. Percayalah kalau anak saya melakukan lebih unyu dari saya. Saya gak bisa tiru dia gitu. Papa. Saya kan habis melayani ketemu orang, saya ganti baju di luar, saya mandi. Saya turun, dia langsung lari peluk saya. Papa. Itu bisa 1 jam saya pegang. Kalau saya taruh di bawah, kakinya dilipat di sini. Udah kayak anak koala. Dia tinggal mau turun gitu. Dia lihat saya, ngeng. Dan ketika ibadah online udah mulai, ibadah offline udah mulai. Saya kan biasa pulang jam 5 atau jam 6. Terus saya kan pulang jadi malam. Jam 10, jam 11. Terus mertua saya kirimin video. Jam 5 anak saya udah nunggu depan jendela. Nungguin papanya. Saya kan gak pulang. Bukan karena lari dari rumah, bukan. Habisnya saudara diam aja sih. Ya, ngomong apa saya? Saya kan gak pulang. Mamanya gak pulang. Kami berdua gak lari dari rumah, tenang aja saudara. Jadi dia nungguin. Mertua saya sama mbak saya, kami di rumah mbak ada 200. Orang kaya. Sama mbak saya bilang, gini, kokomelon. Yang punya anak pasti kokomelon. Yang jomblo, kasihan, aku sih gak tahu. Kokomelon, dia suka banget sama kokomelon. Kokomelon tuh lagu anak-anak kecil. Ya, saudara. Jadi, dia biasanya kalau kokomelon, tapi dia enggak. Bahkan, dia pernah nunggu berapa jam gitu. Nungguin papanya pulang. Seminggu, 2 minggu, sampai karena udah terlalu sering, udah gak nunggu lagi karena terlalu sering dikecewakan sama papanya nih. Tapi ketika saya dapat videonya dikasih tahu, Roh Kudus kasih impresi di hati saya. Roh Kudus bilang begini, that's why kita bilang, barang siapa ingin masuk surga, hendaklah ia seperti seorang anak kecil. Dan kita bilang, Roh Kudus bilang sama saya, ini yang menanti-nantikan Tuhan, yang aku maksud seperti ini. Anak saya ditawarin makan, ditawarin nonton, ditawarin main obat tuh main bola. Ditawarin main acak, itu masak. Ya kalau saudara gak terima, punya anak sendiri lah. Urus anak masing-masing gitu. Jangan ganggu anak saya. Jadi begitu. Saya tuh lihat video itu, saya dalam tanda kutip kayak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kayak saya bilang, iya ya. That's why kenapa Tuhan suka banget sama anak kecil. Iya ya. Karena anak saya aja nungguin papanya yang penuh dengan kelemahan. Di atas jendela. Ditungguin mobil yang masuk.
desire-nya, kerinduannya papanya. Kecintaan dia papanya. Kalau saya udah pulang, dia masih bangun. Dia turun dari tempat tidur. Papa! Dia peluk saya. Dia bilang, ngeng. Saya bilang, papa udah muter Jakarta ojek online, Pak. Ngeng. Ngeng. Jadi saya ngeng sama dia. Ngeng. Ngeng. Dia ketawa, saya juga ketawa. Kadang-kadang bisa ngulang 20 kali. Ngeng. 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 Tapi itu dia. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan seperti anak kecil inilah. Apapun yang menawarkan saudara untuk meninggalkan penantian sama Tuhan, kau gak akan lepas. Karena engkau tahu tidak ada satupun yang dapat membandingkan dari kasih Allah yang akan kita terima kalau kita mau setia. Selamat hari Minggu. Shalom, damai sejahtera Allah atas saudara dan saya. Tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit. Surga dalam nama Tuhan Yesus, nyala minyak urapan yang suci dan kudus dari gereja martir, gembala martir, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan setiap doa mereka juga didengar, dicapai wajah surga. Kami bersyafaat berkati bangsa negara kami Indonesia, ada damai, ada sejahtera. Presiden Joko Widodo dengan segenap jajaran menteri, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin dan segenap para pengurus diberkati Tuhan, hikmat dari Tuhan. Setiap keputusan yang diambil Tuhan campur tangan. Kami berdoa berkati gembala kami Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tangan Tuhan yang kuat menjaga, menopang, memelihara, panjang umur, penuh kuasa dan kemuliaan. Kami berdoa berkati pemimpin kami Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, diberkati Tuhan. Bapak bersama dengan istri, dengan keluarga besar diberkati, segala tim yang melayani diberkati Tuhan. Memimpin pujian Pendeta Muda Samuel Riki bersama dengan istri dan keluarga besar diberkati. Rekan hamba menyerahkan soal Reno Liberty, backup singer, imam musik, barisan choir, tim media, siapapun yang ambil bagian bagi pekerjaan Tuhan, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. JP bersama dengan tim diberkati Tuhan. Akhirnya setiap biji mata kesayangan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Setiap kata kalimat berkat ini aminkan agar menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan diberkati berhasil. Akhirnya terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang sore hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di surga. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kami informasikan kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias Lapangan Dignias untuk tetap berada di tempat terlebih dahulu, tetap duduk. Saudara dikasih dalam Tuhan untuk keluar dari tempat ini akan mengikuti instruksi dari para pekerja di tempat ini. Aku punya Tuhan yang